Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 28 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus berdiam dalam hati kami, menuntun dan mengajar kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara Seven Panjaitan. Kepada Saudara Seven, kami persilahkan. Selamat malam. Bacaan renungan malam kita tanggal 28 Oktober 2025. Dan judul, lebih banyak anggota yang dikuduskan. Ayat Alkitab terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dan 47. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Setiap jiwa yang benar-benar bertobat akan sangat rindu untuk membawa orang lain keluar dari kegelapan kesalahan ke dalam terang kebenaran Yesus Kristus yang ajaib. Pencurahan Roh Kudus yang agung, yang menerangi seluruh bumi dengan kemuliaannya, tidak akan terjadi sampai kita memiliki umat yang tercerahkan, yang tahu melalui pengalaman apa artinya menjadi bekerja bersama Allah. Ketika kita memiliki pengudusan yang menyeluruh dan sepenuh hati untuk melayani Kristus, Allah akan mengakui hal itu melalui pencurahan Roh-Nya yang tak terukur. Tetapi ini tidak akan terjadi selama sebagian besar gereja belum menjadi pekerja bersama Allah. Allah tidak dapat mencurahkan Roh-Nya ketika sifat mementingkan diri dan pemanjaan diri begitu nyata. Ketika suatu roh berkuasa yang jika diungkapkan dengan kata-kata akan mengungkapkan jawaban Kain. Apakah aku penjaga adikku? Kejadian 4 ayat 9. Jika kebenaran untuk zaman ini, jika tanda-tanda yang semakin jelas di mana-mana yang memberi kesaksian bahwa akhir segala sesuatu sudah dekat, tidak cukup untuk membangkitkan kekuatan yang tertidur dari mereka yang mengaku mengetahui kebenaran. Maka kegelapan yang sebanding dengan terang yang telah tersinar akan menimpa jiwa-jiwa ini. Tidak ada alasan yang dapat mereka berikan kepada Allah atas ketidakpedulian mereka di hari perhitungan akhir yang agung itu. Tidak akan ada alasan yang dapat diajukan mengapa mereka tidak hidup, berjalan, dan bekerja dalam terang kebenaran suci firman Allah.
dan dengan demikian menyatakan kepada dunia yang digelapkan oleh dosa melalui perilaku, simpati, dan semangat mereka bahwa kuasa dan kenyataan Injil tidak dapat dibantah. Bukan hanya para penatua, melainkan kaum awam yang tidak memberikan kontribusi semaksimal mungkin untuk meyakinkan orang-orang melalui ajaran dan teladan agar menerima kasih karunia Kristus yang menyelamatkan. Dengan keterampilan dan kebijaksanaan, dengan hikmat yang diterima dari atas, mereka seharusnya meyakinkan orang-orang untuk memandang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kutip dari The Review and Herald, 21 Juli 1896. Demikian bacaan renungan malam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Seven. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kehidupan jemaat mula-mula dikenal karena kehidupan rohani yang dikuduskan oleh Roh Yesus Kristus. Mereka hidup dalam kasih, kesederhanaan, sehati sepikir, sejiwa, bertekun dalam persekutuan, memecahkan roti, berdoa, memuji Allah, serta pelayanan yang tulus. Dunia melihat cahaya Yesus Kristus bersinar dalam kehidupan mereka. Bagaimana hasilnya? Di dalam ayat inti renungan malam ini, Kisah Para Rasul 2 ayat 46-47 berkata, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Karena gaya hidup mereka yang kudus dan penuh kasih, mereka disukai semua orang. Kita melihat hasilnya bahwa Allah sendiri yang menambah jumlah orang-orang yang diselamatkan setiap hari. Pertumbuhan jemaat bukan hasil dari strategi manusia, melainkan buah dari kehidupan yang berpusat pada Kristus dan dipenuhi oleh Roh-Nya. Demikianlah seharusnya yang terjadi di penghujung dunia ini, di zaman kita sekarang ini. Tentang hal ini, renungan malam Ye Shall Receive Power, halaman 310, paragraf 2 berkata, setiap jiwa yang benar-benar bertobat akan sangat rindu untuk membawa orang lain keluar dari kegelapan kesalahan ke dalam terang kebenaran Yesus Kristus yang ajaib. Pencurahan Roh Kudus yang agung, yang menerangi seluruh bumi dengan kemuliaannya, tidak akan terjadi sampai kita memiliki umat yang tercerahkan, yang tahu melalui pengalaman apa artinya menjadi pekerja bersama Allah. Ketika kita memiliki pengudusan yang menyeluruh dan sepenuh hati untuk melayani Kristus, Allah akan mengakui hal itu melalui pencurahan Roh-Nya yang tak terukur. Pengudusan bukan sekedar meninggalkan dosa, tetapi menyerahkan seluruh hidup untuk menjadi alat di tangan Allah. Ketika lebih banyak anggota jemaat hidup demikian, gereja menjadi kuat, penuh kasih, dan menjadi kesaksian yang hidup bagi dunia. Roh Kudus, Roh Yesus Kristus, dicurahkan bukan hanya kepada para pemimpin rohani, tetapi juga kepada setiap anggota jemaat, kelompok, persekutuan yang rela bekerja bersama Allah. Dengan demikian, Tuhan sendiri yang akan menambah anggota-anggota baru dalam kelompoknya ataupun dalam keluarganya. Bukan hanya dalam arti jumlah, tetapi juga dalam kedewasaan rohani. Rasul Paulus di dalam suratnya ke jemaat Filipi mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah
yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Filipi 2 ayat 12 sampai 15. Rasul Paulus menasehati agar jemaat mengusahakan keselamatan dengan takut dan gentar, karena Allah sendirilah yang bekerja di dalam mereka untuk menumbuhkan kemauan dan kekuatan melakukan kehendak-Nya. Hidup yang dikuduskan bukan hasil usaha manusia semata-mata, melainkan hasil kerja Allah di dalam hati kita. Namun, tanggung jawab kita adalah taat dan bertekun agar kekudusan itu nyata dalam perbuatan dan sikap hidup. Ketika kita hidup tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantah, kita sedang menunjukkan karakter Yesus di tengah dunia yang bengkok dan sesat. Maka setiap anak Allah akan menjadi terang, bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Dan dari hidup yang bercahaya inilah orang lain akan tertarik untuk mengenal Yesus Kristus, sehingga lebih banyak anggota yang menghidupkan kehidupan yang kudus. Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, lebih banyak anggota yang dikuduskan sama dengan banyaknya anggota jemaat yang benar-benar hidup dalam pengudusan. Artinya, hidup kudus, tidak bercela, berkenan kepada Allah, dan aktif melayani, bukan sekedar anggota formal saja. Mereka menyadari bahwa Tuhan Yesuslah yang bekerja melalui Roh-Nya di dalam mereka, menjadikan hidup kudus di hadapan Allah, sebab Dia kudus. Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat Tesalonika di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata, "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, surat Rasul Paulus ini ditujukan juga kepada kita sekarang ini, agar hidup kita kudus dengan kuasa Roh Yesus Kristus sampai kedatangannya yang kedua kali. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Roh Yesus Kristus memenuhi hati kita, menyucikan kita, dan menjadikan kita alat-Nya yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami senantiasa memohon, karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar kami hidup kudus di hadapan Bapa dan orang lain tertarik untuk datang kepadamu melalui kehidupan kami. Sehingga dari hari ke hari, lebih banyak anggota yang dikuduskan dan karakter kami disucikan dan disempurnakan menjadi sama dengan karakter Yesus. Dengan kehidupan yang kudus, kami bersedia menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Oleh sebab itu ya Bapa, mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.